Kenapa saya tadi mengatakan bahwa optimalisasi anggaran di Banggar itu tidak rasional ataupun juga subsidi BBM itu tidak rasional, itu terjadi seperti ini. Karena di dalam secara teoritis ini adalah mikroekonomi 101. Yang namanya optimalisasi anggaran itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah maksimasi utilitas atau kita minimasi cost. Nah, salah satu harus diam. Kalau kita memaksimasikan kesejahteraan, apa yang terjadi? Budget lainnya ini harus tetap. Jadi diasumsikan begini, oke, kita dapat gaji 5 juta sebulan. Pertanyaannya adalah, dengan 5 juta sebulan kita dapat apa? Kan gitu kan? Nah, orang Jawa mengatakan itu dikiak-kiuk, dicoba untuk bagaimana agar konsumsi kita itu optimum dengan 5 juta itu. Tapi ada cara yang lain, orang bisa mengatakan begini, saya pengen setiap bulan setiap minggu makan di luar dan nonton bioskop. Dengan pola hidup seperti itu, berapa minimum biaya yang saya butuhkan? Ya kan? Itu adalah minimasi biaya. Jadi kalau yang di sini anggarannya yang dibuat tetap, kalau yang di sini fungsi tujuannya yang dibuat tetap. Kita lihat apa yang terjadi pada Banggar. Antara Banggar dengan BBM agak sedikit berbeda. Untuk Banggar yang coba diubah, yang dikatakan optimalisasi anggaran, itu adalah mengubah dari sini ke sini. Jadi anggarannya ini diubah, didongkrak. Karena dianggap bahwa kalau DPR itu bisa meningkatkan anggaran, itu berarti itu adalah key performance indicator dari Banggar. Bahwa itu kemudian menciptakan overheating di dalam birokrasi, mereka nggak mau tahu. Nah, mengapa ini bisa muncul? Ya karena ketidakpahaman tentang economic evaluation atau evidence based policy terkait dengan apa sih sebenarnya tugas dari Banggar. Jadi ini sangat ateori. Nah, jelas saja kalau budgetnya itu ditarik ke sini, ya mesti konsumsinya akan naik. Nah, masalahnya adalah ketika ini dimain-mainkan. Jadi RUU, misalkan RUU APBN kan sudah diajukan oleh pemerintah. Itu kan antara anggaran ada, alokasinya sudah ada, bagus sekali. Nah, ketika ini masuk ke Banggar kemudian dimainkan asumsi ekonominya, asumsi makronya, yang itu berupaya untuk meningkatkan anggaran. Ketika anggarannya naik, pemerintah kalau ditanya punya alokasi, ya nggak punya. Apa yang terjadi? Muncul hambalang. Muncul proyek-proyek yang sebenarnya dulunya itu adalah tidak ada di dalam list, masuk di dalam list. Apakah ini optimalisasi? Bukan, ini adalah maksimalisasi. Yang kedua adalah terkait dengan subsidi BBM. Sama, Departemen Keuangan itu seolah-olah berbicara kepada Pertamina, Mas, di awal tahun, Mas, nanti berapapun yang BBM yang keluar dari tangki Anda itu mohon dicatat, di akhir tahun kita nanti rekapan, kemudian berapapun yang keluar akan kita bayar. Gitu. Jadi di akhir tahun nanti Pertamina dan Departemen Keuangan dengan menggunakan jasa dari akuntan publik itu akan melakukan checking apakah benar yang keluar berapapun yang keluar dari tangki untuk BBM bersubsidi itu akan dibayar oleh Departemen Keuangan. Nah, yang membedakan apa di sini? Yang membedakan adalah indifference curve-nya ini, fungsi tujuannya ini dinaikkan dulu. Nah, kenapa ini bisa naik? Karena fungsinya banyak. Yang menyebabkan pembengkakan subsidi itu bisa volatilitas ICP, bisa volatilitas kurs, bisa peningkatan konsumsi karena peningkatan aktivitas ekonomi, ya. Bisa juga pengalihan konsumsi, tapi juga karena adanya pasar gelap. Jadi kalau dilihat, kemudian kebijakan di Indonesia jadi kayak lucu kemudian. Jadi secara teori itu nggak ada ground teorinya seringkali. Pertanyaannya, kenapa kita bisa melakukan blunder yang separah itu? Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kita melihat rasionalitas dari manusia. Ini ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat definisi dari ekonomi keperilakuan atau behavioral economics, ini adalah kita berusaha untuk mempelajari faktor-faktor sosial, emosi ataupun juga kemampuan kognitif dalam pengambilan keputusan individu.
Jadi pengambilan keputusan individu itu ada dua. Yang pertama adalah decision theory, pengambilan keputusan sendiri, atau game theory, yaitu adalah pengambilan keputusan interaktif. Nah, perkembangan di teori ekonomi perilakuan itu tidak terlepas dari perkembangan di ekonomika eksperimen yang menggunakan metode eksperimen dalam mempelajari pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi. Jadi dasar pemikirannya itu adalah berkebalikan dengan standar teori ekonomi yang biasa. Jadi kalau di dalam teori ekonomi konvensional, manusia diasumsikan adalah rasional. Nah, tetapi rasionalitas manusia di sana itu sebenarnya menempatkan manusia sebagai robot. Rasionalitas ekonomi itu adalah rasionalitas robot sebenarnya. Yang kedua adalah dikatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan, baik itu dari sisi kognitif ataupun juga karena adanya berbagai macam unsur sosial ataupun juga budaya yang berkembang di daerah itu. Dan yang penting adalah kita melihat bahwa manusia secara sistematis itu melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya ini. Teori mengatakan willingness to pay sama dengan willingness to accept. Nyatanya manusia tidak mengikuti itu. Kalau di ruangan ini hanya Pak Bud saja yang mengikuti willingness to pay dan sama dengan willingness to accept. Tapi selain Pak Bud, yang terjadi adalah deviasi dari teori. Yeah. Tapi Pak Rilawan, aku tanya dulu. Kalau di dalam asumsi rasionalitas itu, kan tidak semata-mata diasumsikan bahwa orang itu seperti mesin, tapi ada juga kriteria-kriteria dan asumsi ini, more is better, macam-macam itu. Betul. Itu kan ada asumsinya, syaratnya, bahwa itulah rasionalisasinya. Nah, juga tidak ada perhatikan. Iya, justru itu yang saya perhatikan. Dan kalau kita lihat, kita coba kalau itu, kita cek. Kita kembali lagi ke dalam, kalau kita bicara rasionalitas di teori ekonomi, kita berbicara pada level expected utility. Nah, di dalam expected utility, bahkan di dalam utility pun, Mas Kohler mengatakan, a preference relation can be represented by a utility function only if it is rational. Jadi, preference atau selera kita itu akan menjadi fungsi jika dia rasional. Nah, kalau dia rasional itu mengikuti apa? Apa yang disebut dengan POSET, partially ordered set. Partially ordered set itu apa sebenarnya? Itu kembali lagi ke sini Pak, aksioma preferensi. Nah ini completeness, completeness, transitivity, continuity dan lain sebagainya. Nah sekarang kita coba cek ya Pak. Kita cek lagi.